Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel ini selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian juga yang baru gabung, jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi dan tekan tombol subscribe ya guys, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Tanpa basa-basi sebelum mulai videonya, agak baiknya untuk kalian like video ini, hitung-hitung uang parkir ya guys. Terima kasih dan selamat menonton. Kita bacain novel Martelbeck chapter 5879. Di sini diceritakan sungai ruang waktu yang telah melilit di sekitar tombak naga Azuri dan mengisi dengan kekuatan Kredau tiba-tiba terpisah yang meraihnya dan melemparkannya ke arah 3 pesudah Laut, memblokir semua serangan mereka saat menggunakan tangan yang lain untuk mengambil tombak, mengubahnya menjadi hujan tombak yang menghujani Monaye. Ekspresi Menaya langsung berubah. Baru sekarang dia menyadari bahwa Yangkai belum menggunakan kekuatan penuhnya sekarang, dan dia tidak bisa menahan perasaan surrealisme. Hanya dalam beberapa ratus tahun orang ini telah tumbuh begitu banyak. Namun dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang. Yangkai telah tertumbuh dan dia tidak menganggur selama beberapa ratus tahun terakhir. Dia juga menjadi jauh lebih kuat, dan meskipun dia tidak dilebih-lebihkan seperti milik Yangkai, setidaknya kultivasi Royal Road telah sepenuhnya stabil. Menghadapi pukulan pembunuh Yangkai, dia tidak akan duduk dan tidak melakukan apa-apa. Dalam sekejap kekuatan tinta melonjak dan awan tinta hitam bergetar menyelimuti seluruh ruang. Di awan tinta hitam, gelombang kejut pertempuran terus menyebar, bercampur dengan raungan marah Monaye. Berapa lama kamu bisa mempertahankan serangan seperti itu? Dia sekarang dapat melihat bahwa Yangkai dengan jelas menggunakan ancaman teknik rahasia, menyebabkan kekuatannya tiba-tiba melonjak. Teknik rahasia seperti itu pasti memiliki beberapa batasan, dan durasinya adalah masalah terbesar. Yangkai sekarang membalas tidak akan lama, tapi itu cukup untuk membunuhmu. Landita telah berulang kali mencoba menggunakan area 4 gerbang 8 istana untuk menghadapinya. Jadi bagaimana mungkin Yangkai tidak waspada? Faktanya dia bahkan telah mempertimbangkan kemungkinan bahwa dia akan jatuh ke dalam Great Area sebelum dia bisa menembus No Return Pass. Tapi dia tetap datang, bukan karena dia tidak takut, tapi karena dia punya sesuatu untuk diandalkan. Jika itu 700 tahun yang lalu, dia masih harus waspada terhadap hari penguncian bumi penyegelan ini. Meminjam pengaruh pasukan ras manusia Yangkai menyebabkan keributan besar di Northern Pass, menahan banyak master klan tinta di sini, dan kemudian menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari gerbang domain di wilayah spesial adalah rencana awalnya. Karena itu ketika waktunya tepat, dia akan menyelinap ke Northern Pass sendirian. Jadi bukan karena ini dia hanya bisa berkeliaran di medan perang dan membunuh musuh-musuhnya dengan metode dan kekuatannya. Dia pasti bisa membuat banyak master klan tinta takut padanya. Paling tidak, saudara Lot yang keluar bertarung harus waspada terhadap serangan diam-diamnya. Alasan utama dia memiliki rencana seperti itu adalah karena strategi yang dia diskusikan dengan Mi Jinglun sebelum berangkat. Memang benar bahwa ras manusia telah mengambil banyak keuntungan dari kali dengan ini menyerang Return Pass. Di samping banyak saudara Lot dikejutkan oleh keberanian Monaye. Pasukan ras manusia yang telah dievakuasi telah diatur ulang di kamp sementara 3 hari dari No Return Pass. Setelah pertempuran ini, ras manusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menyerang No Return Pass. Para prajurit yang terluka membutuhkan waktu untuk memulihkan diri, dan departemen logistik tidak dapat mengimbanginya. Jumlah besar kapal perang yang rusak perlu diperbaiki. Evil Breaking Divine adalah senjata ampuh yang digunakan untuk menangani klan tinta, dan pil pengusir klan tinta perlu disempurnakan untuk memasok seluruh pasukan. Semua persyaratan ini membutuhkan jumlah besar sumber daya yang mendukungnya. Meskipun saat ini ada 3 juta sumber daya penambangan kultivator Ode ketiga di medan perang tinta yang luas, akumulasi sumber daya masih akan memakan waktu. Dengan perkiraan konservatif, dalam 2 atau 3 tahun ke depan, ras manusia tidak akan lagi memiliki kemampuan untuk menyerang No Return Pass. Di sisi lain, bahkan jika klan tinta mengetahui bahwa ras manusia telah mendirikan kemah 3 hari yang lalu, mereka tidak berani terlalu memikirkannya. Ketika pasukan ras manusia mundur, klan tinta masih bisa mengejar dan membunuh mereka untuk meningkatkan kemenangan mereka. Tapi sekarang, setelah ras manusia telah tenang,
tidak bijaksana untuk mengganggu mereka. Dengan demikian, meskipun ras manusianya saling memandang dari posisi yang tidak terlalu jauh, kedua ras itu sebenarnya berhasil bergaul dengan damai untuk waktu yang lama tanpa banyak gesekan. Sebulan setelah pertempuran ini, di suatu tempat di wilayah spesial Ahda dan AR, duduk saling berhadapan menatap ruang kosong di depan mereka. Di bidang penglihatan mereka, sosok berumuran darah sedang tidur dengan tenang. Kabut darah sudah lama mengering dan mengembun, menyebabkan pakaiannya menjadi sangat kotor. Meskipun tidak ada penyangga, sosok ini masih berbaring miring seolah-olah ada tempat tidur tak terlihat di bawahnya. Dibandingkan dengan dewa spiritual raksasa yang menjulang tinggi ini, sosok ini seperti semut. Sosok ini tidak lain adalah Yangke yang melarikan diri dari Noritun pas bulan yang lalu. Pada saat terakhir, dia telah menggunakan kekuatan sungir waktu untuk memblokir serangan sengit dari dua Raja Ketinta dan lusinan Raja Semu. Hasilnya adalah gerik daunnya sangat telah terguncang, menyebabkan ki dan darahnya bergejolak dan pikirannya menjadi kacau. Setelah memasuki wilayah spesial untuk waktu yang singkat, dia pingsan. Awalnya dia tidak akan tertidur untuk waktu yang lama, tapi dengan ada dan air melindunginya yang membunuh ras manusia itu, darah penguasa wilayah langsung menjadi dingin saat dia merasa kulit kepalanya akan pecah. Lari, penguasa wilayah hanya punya waktu untuk mengeluarkan raungan rendah sebelum dia merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan di tubuhnya dan vitalisnya padam. Di sebelah gerbang domain, Yangke membuka telapak tangannya dan mengarahkannya ke arah pasukan yang kalah. Prinsip ruangan di sekitar tubuhnya melonjak dan kekosongan langsung berubah menjadi medan pembunuhan yang dipenuhi dengan celah ruang. Puluhan ribu pasukan Gelang Tinta telah dialihkan, tetapi sebelum mereka bahkan bisa membuat satu suara pun, mereka semua telah dimusnahkan. Hanya penguasa wilayah yang berhasil bertahan sejenak sebelum mati. Retakan rupa yang telah menembus pasukan Gelang Tinta tidak segera menghilang, malah terus meluas, menelan sisa-sisa anggota badan yang terputus seperti rahang yang tajam. Bahkan kekuatan tinta yang telah dilepaskan setelah kematian Gelang Tinta benar-benar ditelan. Saat Yangke mengepalkan tinjunya, celah spesial kembali normal dan seluruh kekosongan menjadi tenang, seolah tidak ada yang terjadi. Bahkan sosok Yangke berangsur-angsur menghilang tanpa jejak. Setelah menjaga 3 gerbang domain, dia telah menjaga tempat ini dan tidak pergi. Jadi dia secara alami mengantisipasi adegan ini. Di medan perang, garis depan semua pasukan Rod bersama dengan sejumlah besar teritori Rod dan Feudal Rod telah mundur ke Noritun Pass. Di medan perang, Gelang Tinta tidak lagi cocok untuk ras manusia, tetapi jumlah pasukan Gelang Tinta di setiap medan perang sangat besar. Tanpa dia menjaga gerbang domain, akan sulit bagi tentara Jawa untuk sepenuhnya melenyapkan lawan mereka. 3000 dunia sangat luas dan ada domain besar yang tak terhitung jumlahnya. Setelah pasukan Gelang Tinta ini melarikan diri, akan sulit bagi ras manusia untuk mengejar mereka. Karena itu dia memutuskan untuk hanya menunggu di sini dan menunggu pasukan yang kalah jatuh di dalam perangkapnya. Selama beberapa bulan terakhir, dia telah membunuh lebih dari selusin